6 fakta unik burung rangkong. Tahukah Anda, ada satu jenis burung yang sering disebut sebagai penjaga hutan tropis? Dialah burung rangkong, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai hornbill. Burung ini bukan hanya menarik karena bentuk paruhnya yang besar dan unik, tetapi juga karena perannya yang sangat penting bagi kelestarian hutan. Tanpa rangkong, hutan kita mungkin tidak akan sama seperti sekarang. Mari kita kenali fakta-fakta unik burung rangkong yang jarang diketahui orang. Pertama, paruh besar dengan tanduk misterius. Ciri paling mencolok dari burung rangkong adalah paruhnya yang besar dan kokoh, lengkap dengan struktur tambahan di atas paruh yang disebut casque atau tonjolan keras mirip tanduk. Bentuk casque ini berbeda-beda pada setiap spesies. Fungsinya beragam. Ada yang digunakan untuk memperkuat suara saat mereka memanggil, ada pula yang sebagai penanda umur dan status sosial di antara kelompoknya. Bahkan, di hutan yang lebat sekalipun, suara panggilan rangkong bisa terdengar dari jarak yang sangat jauh. Kedua, penjaga hutan dan penyebar biji alami. Inilah salah satu peran paling penting dari burung rangkong. Rangkong adalah frugivora, pemakan buah, terutama buah-buah hutan besar seperti pohon ara atau ficus. Setelah memakan buah, bijinya tidak hancur di dalam pencernaan, melainkan tersebar kembali di berbagai lokasi ketika mereka terbang. Dengan cara ini, rangkong berperan sebagai penyebar biji alami yang membantu regenerasi hutan. Bayangkan, tanpa rangkong, banyak jenis pohon besar yang sulit berkembang biak karena bijinya tidak bisa tersebar jauh. Itulah mengapa mereka dijuluki sebagai penjaga kelestarian hutan tropis. Ketiga, ritual unik saat bertelur. Burung rangkong juga terkenal dengan perilaku mengeram yang unik. Ketika betina siap bertelur, ia akan masuk ke dalam lubang pohon besar. Lalu, dengan bantuan jantan, lubang tersebut ditutup menggunakan campuran tanah, kotoran, dan serpihan kayu, hanya menyisakan celah kecil untuk memberikan makanan. Betina akan terkurung di dalam lubang itu selama berbulan-bulan, mengerami telur dan merawat anak yang baru menetas. Sementara itu, jantan bekerja keras mencari makanan untuk diberikan kepada betina dan anak-anaknya melalui celah kecil tadi. Ini adalah bentuk kerjasama dan pengorbanan yang luar biasa dalam dunia satwa. Keempat, simbol budaya dan mitos. Di banyak daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, burung rangkong bukan sekadar satwa biasa. Ia dianggap simbol budaya dan spiritual. Beberapa suku Dayak di Kalimantan, misalnya, menganggap rangkong sebagai simbol kesuburan, kekuatan, dan hubungan dengan alam. Sayangnya, kepercayaan ini juga membuat rangkong sering diburu karena paruh gadingnya dianggap memiliki nilai tinggi untuk hiasan atau jimat. Kelima, ancaman serius. Perburuan dan hilangnya habitat. Meskipun perannya penting, burung rangkong kini menghadapi ancaman serius. Ada spesies tertentu, seperti rangkong gading, yang sangat terancam karena perburuannya mirip dengan gajah yang diburu gadingnya. Casque pada paruh rangkong yang keras dianggap bernilai tinggi dan dijadikan ukiran. Selain itu, hilangnya hutan tropis akibat pembalakan dan alih fungsi lahan membuat habitat mereka semakin sempit. Padahal, rangkong membutuhkan pohon-pohon besar yang sudah tua untuk bersarang. Tanpa pohon itu, mereka sulit berkembang biak. Keenam, satwa karismatik yang harus dilindungi. Burung rangkong bukan hanya indah dan unik, tetapi juga punya peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Menjaga rangkong berarti menjaga masa depan hutan tropis Indonesia. Jika rangkong punah, banyak jenis pohon hutan juga akan ikut terancam, dan pada akhirnya, manusia pun akan merasakan dampaknya. Sebagai penutup, sahabat hutan, burung rangkong mengajarkan kita tentang kerjasama, pengorbanan, dan pentingnya keseimbangan alam. Mereka bukan sekadar burung eksotis dengan paruh besar, melainkan penjaga kehidupan yang memastikan hutan tetap lestari. Mari kita dukung upaya pelestarian rangkong dengan menjaga hutan, menolak perdagangan satwa liar, dan ikut menyebarkan kesadaran. Karena ketika kita melindungi rangkong, sebenarnya kita juga sedang melindungi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang.